Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah Al-Ma'arij. Jadi sudah memasuki ayat 30. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebuah ayat namanya ayat isbat. Jadi ayat isbat itu ayat yang menguatkan kalau manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala halu'a. Makanya pada ayat 29 itu Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Halu'a ini banyak versi tafsiran. Ada yang menafsirkan gundah, ada yang menafsirkan panik. Imam Syaukani mengatakan lam yashkur. Jadi dia itu diciptakan oleh Allah memang tidak bersyukur. Dijawab oleh Imam Jalalain dalam tafsir beliau, itu halu'a itu adalah halun muqaddarah. Apa itu halun muqaddarah? Artinya ketika manusia dilahirkan oleh Allah, dia tidak halu'a, ya, tidak halu'a sebenarnya. Atau ketika dia baru lahir ke dunia ini, dia dalam kandungan ibunya tidak halu'a, dia tidak keluh kesah. Kenapa bisa keluh kesah? Ya. Jadi tatkala dia sudah diberikan nikmat oleh Allah, diberikan nikmat zahir, diberikan nikmat batin, ya, itu sudah mulai dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertama sekali lahir tidak halu'a. Ini kalau kata penjelasan Imam Jalalain dalam tafsir beliau, itu halu'a itu adalah halun muqaddarah. Jadi arti halun muqaddarah, setelah dia diberikan nikmat, setelah dia diberikan nikmat zahir dan batin oleh Allah, dia sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai panik dia, sudah mulai tidak bersyukur dia, sudah mulai gundah jiwanya, ya. Sekarang kita lanjut ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini alat kelanjutan ini namanya bayan tafsili namanya. Arti bayan tafsili, kalimat sebelumnya itu dijelaskan oleh Allah halu'a. Bagaimana bentuk halu'a? Bagaimana yang dikatakan tidak bersyukur kepada Allah? Bagaimana yang dikatakan panik oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi dijelaskan secara rinci oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza massahu syarru jazua. Dia kalau ditimpa sesuatu hal yang negatif, yang jelek-jelek, jazua. Jazua itu goyang dia. Ketika ditimpa musibahnya yang bro-bro memang. Ditimpa musibah, meninggal anaknya, meninggal rugi dalam dagangannya, jazua. Jazua itu keluh kesahnya, susahnya. Tapi kalau dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan lam yasbir. Dia tidak sanggup bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu identik dengan asyarru wal khair. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kami uji kalian itu dengan kebaikan dan kejahatan. Jadi baik dia fikir katanya gujo ngembruk-bruk mentong kau ni mah. Watai kenang sakit apakah ada kamu sedang gujo oleh Allah pekan sakitnya mah. Ketika diberikan tidak berhasil dalam dagangannya, kita bilang kamu sedang gujo oleh Allah. Bukan itu saja ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kebaikan juga ujian. Maka ketika seorang itu ada promosi jabatannya, ujiannya mah. Dia fikir Allah cukup sayang kelun kan. Sayangnya Allah itu bukan pada pemberiannya, tidak, bukan pada gejuk le ni mahana,
Le urang gejo nikmat dia Allah, tapi nikmat itu untuk liyu'adzibahum biha fid dunya, untuk mengazab dia di dunia, untuk menyesakkan hatinya, untuk lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia makin jauh dari Allah, akhadnahu baghtatan, saya ambil dia tiba-tiba, dan dia meninggal dalam keadaan saya laknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya manusia itu, ini diungkapkan sifat-sifat manusia yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, gejo nikmat zahir, gejo nikmat batin, ya. Jadi nikmat zahir yang hangkenyo kesehatan, Pak. Tubuh sehat, hana sakit, ya nikmat zahir, Pak. Gejo jabatan, gejo hartanya nikmat zahir, Pak. Maka ada orang yang diberikan nikmat zahir oleh Allah, tidak diberikan nikmat batin oleh Allah. Apa nikmat batin itu? Ketenangan jiwa. Makanya satu nikmat diberikan oleh Allah, tetapi nikmat batin tidak diberikan oleh Allah. Yang jiwa hana tenang, ya. Jabatan banyak sekali, tapi jiwanya tidak tenang. Satu. Ada orang diberikan nikmat batin, tapi tidak diberikan nikmat zahir oleh Allah. Jadi jiwanya tenang selalu, tapi gatin katnya. Ya, gatin harta pihana, jabatan pihana, tapi hana katnya. Urung sakit-sakit lah, sakit-sakit katnya. Artinya Allah cuma memberikan kepada dia nikmat batin, nikmat ketenangan jiwa, tetapi tidak diberikan nikmat zahir. Nya hana keju. Bisa saja ujian. Dia sakit-sakit selalu, jak rumah sakit habisnya, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada tipe orang diberikan dua-dua nikmat. Nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi dia sudah diberikan nikmatnya, harta diberikan oleh Allah. Kemudian jasmani dia diberikan oleh Allah sehat, urung sehat. Kemudian batin juga sehat. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah bersehat lun, lahir batin bersehat. Nujuk ke lun nikmat, lahir batin nujuk nikmat ke lun, ya Allah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya jazua ini, Pak. Jazua. Jadi jazua itu keluh kesah, susah dia. Ketika ditimpa musibah susah. Tapi dalam tafsir As-Sa'di, ketika ditimpa musibah, lam yasbir, dia nak sanggup sabar. Makanya disitulah Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba. Apakah betul ibadah dia selama ini atau tidak betul? Beliau ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Quran, ahli ini, ahli mandung, ahli banyak, Pak. Tapi ketika diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, getamang rumah sakit, tamang ba ICU yang pepep lebih kan, Pak. Mu pepep lebih. Ya Allah, pekan ngau nak pekenang penyakit gelu, ya Allah. Puh hana tayang le gelu, pekan lagi ya Allah, yang pepep lebih kan, Pak. Maka ketika itu dinilai oleh Allah, berarti hana betul ya ibadah selama ini. Artinya ketika saya berikan sedikit saja penyakit, kai tenak lun, kata Allah. Ya. Ini makna jazua. Kemudian kita lanjut lagi. Wa idza masahul khairu manu'a. Ya. Dan tatkala dia diberikan kebaikan oleh Allah, dah kebaikan, gejuk harta, gejuk sehatnya, sehat je, gejuk menduh oleh Allah Subhanahu wa taala. Manu'a. Dia jadi orang kerit, bakhil. Ya. Jadi makanya ketika dia diberikan harta oleh Allah, dia makin bakhil, ya, makin kerit. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin, seorang ahli ibadah, ahli tahajud dan lain sebagainya, dia itu bakhil, kerit gimana? Apakah masih dikatakan seorang mukmin?" Rasulullah menjawab, "Masih." Mukmin apa itu ya Rasulullah? Al-mukmin al-bakhil. Seorang mukmin yang bakhil. Maka walaupun dia bakhil, tetapi status mukmin dia itu masih ada. Mukmin al-bakhil. Satu. Yang kedua, sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau seandainya ada orang mukmin, ipengegop, ya nampak, ipengegop ni, apakah masih dikatakan mukmin?" Rasulullah mengatakan, "Tidak," kata Rasulullah. "Tidak ada mukmin yang pengegop," kata Rasulullah. "Itu namanya munafik," kata Rasulullah. Tidak ada mukmin munafik, nak ada. Kalau sudah munafik dia. Ya, maka hati-hati bohongi orang lain. Walaupun dia seorang ahli ibadah, dia bohongi orang lain, maka diklaim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bukan orang mukmin, karena orang mukmin itu tidak berbohong. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini khairu ini, kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, seorang itu menganggap harta itu khair itu kebaikan. Ya, kenapa kebaikan? Karena kalau ada harta, kata dia, hidup ini enak menyona harta, menyona jabatan mangat. Makanya pengungkapan kata-kata khair itu ada juga identik dengan harta, jabatan yang khair. Makanya seorang itu tatkala diberikan al-khair oleh Allah, diberikan jabatan oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, manu'a.
Manu'a ini kalau tadi diberikan harta dia itu tidak kredit, dia itu kredit, tidak mau berinfak dan bersedekah. Kemudian kalau diberikan jabatan manu'a itu apa? Melarang diri dia untuk beribadah kepada Allah. Dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ahli ibadah, maka ketika diberikan nikmat, makin banyak nikmat, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu ketika diberikan nikmat dan rezeki oleh Allah, itu semuanya biqadarin, Pak. Biqadarin itu dengan dosisnya masing-masing. Ahli ibadah A diberikan dosis oleh Allah 10%. Nikmat rezekinya 10% saja. Si B diberikan 20%, si C diberikan 50%, si D diberikan 80%, ada yang diberikan 100% oleh Allah. Apakah Allah mendalimi mereka ini? Karena beda-beda persennya? Tidak. Kenapa diberikan 10% untuk si A? Karena kalau diberikan lebih dia tidak sanggup dia, ruh ji'uh dari Allah itu, maka diberikan 10% saja. Si fulan ini kenapa diberikan banyak oleh Allah? Karena dia sanggup untuk menjaganya, dan dia itu sanggup untuk menjaga ibadahnya. Utsman bin Affan begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam kitab tasawuf itu apa kata ahli-ahli sufi itu? Orang yang paling kaya dan paling zuhud itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan. Kenapa dia paling zuhud? Karena hartanya itu di tangannya, bukan di hatinya. Ya. Maka kalau ada di tangannya, hilang, cari lagi. Ya, kalau di hatinya, ini patutlah mati. Maka ketika dia sudah cari harta sekian tahun, hartanya hilang, dimasukkan ke dalam hati, hana ibadah lillah, haile ibadah, cukup hai ibadah. Nyaur la hana ibadah kejo nikmat cukup jahil Allah Subhanahu wa taala. Masa saya ibadah salat tahajud, saya salat duha, masa kejo rezeki ni dari Allah Subhanahu wa taala. Nyonyokan ke ruruzu ni maknanya artinya harta itu dimasukkan ke dalam hati. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sudah diberikan dua sifat tadi oleh Allah. Sifat ini adalah sifat halun muqaddarah. Kita ambil istilahnya Imam Jalalain. Jadi halun muqaddarah adalah sifat yang muncul ketika manusia diberikan nikmat oleh Allah. Jadi bukan tabiat, tidak. Nyambil talah ni, bukan tabiat manusia, tidak. Tabiat manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Ya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia sudah diberikan nikmat oleh Allah, dia sudah tahu dirinya, diberikan nikmat lagi oleh Allah, disitulah dia mulai lupa kepada Allah. Disitulah jazua, disitulah manu'a, disitulah dia keluh kesah, disitulah dia itu krik, bakhil. Maka ada orang kita lihat dengan hana mangat, gejaukan tu susah, gebelanja susah, gelam keluarga pi susah, mendu susah yang baik. Jadi kata dia, saya ingin refreshing, katanya ho refreshing ubali. Roh ubali itu tahji kaya apa? Susah dia, gundah dia. Ya, jadi artinya apa? Ketenangan jiwa tidak bisa dibeli. Ketenangan jiwa tidak bisa dibeli. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam semua ayat yang bentuknya tahqiq namanya apa? Dari mana kita tahu tahqiq? Karena ayat itu dimulai dengan hamzah dan lam. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Kalau ingin menenangkan jiwa, tidak ada cara lain. Bagaimana caranya? Berzikirlah kepada Allah. Zikir itu banyak. Bisa zikir lisan. Zikir lisan bagi bahan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang zikir lisan. Atau zikir hati. Zikir hati bagaimana? Sabar. Sabar itu salah satu zikir hati yang terdahsyat, melebihi zikir lisan. Karena tidak banyak orang yang bersabar. Banyak orang yang bisa mengucapkan di mulut dia astaghfirullahaladzim, subhanallah, mandu murung je berucap memang. Tapi tidak semua orang bisa bersabar. Tidak semua orang bisa qanaah. Tidak semua orang itu bisa tawadhu. Tidak semua orang itu bisa wara'. Hanya orang-orang tertentu saja. Makanya ketika dia tawadhu, jadi dia merendahkan diri, dia teringat kepada Allah. Kepulun bumbung do ya Allah, kepulunnya. Kita beribadah apa? Untuk apa hebat-hebat sekali? Dan pengalung paling hebat ibadah. Apa dah punya paling hebat ibadah? Rasulullah SAW dalam Riyadhus Salihin ada sebuah hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Asma'u ara ma la taraun. Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat wahai umatku, kata Rasulullah SAW. Asma'u ma la tasma'un. Saya bisa mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Ini artinya apa hubungan dengan hal gaib ini? Apa kata Rasulullah SAW lagi? Perlu kalian ketahui, kata Rasulullah SAW. Artinya ketika Rasulullah Mi'raj, saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, kata Rasulullah SAW. Tidak ada langit itu yang kosong dari 4 jari, kata Rasulullah,
kecuali di situ ada al-malaika sajiduna lillahi wa la yarfa'una ru'usahum. Mereka terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah mengangkat kepalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, law alimtum ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau saya tahu apa yang kalian tahu apa yang saya tahu, kata Rasulullah, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa, kata Rasulullah. Ya. Jadi artinya apa? Kita ini hanya komunitas biasa saja Pak, manusia ini. Artinya kalau kita ibadah lun, ibadah hebat, hebat ibadah. Ada yang lebih hebat lagi ibadahnya, Pak. Walaupun nanti mereka itu tidak ada hukum taklifi bagi mereka, itu para malaikat. Tumbuh-tumbuhan begitu juga. Mereka terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada suatu hari ada seorang pemuda namanya Jahsy. Ketika itu dia duduk-duduk. Dia muslim. Dia duduk, mereka bertiga. Salah satu di antara mereka itu adalah Jahsy, yang ketiga. Umar bin Khattab pantang sekali melihat orang kalau salat sendiri-sendiri. Ya, makanya Umar mengatakan, "Hai, jamaah gede, temayang Rasulullah gede." Ya, akhirnya dua orang ini bangun dari duduknya. Dia sedang duduk, satu orang tidak bangun. Itu Jahsy. Umar mengatakan, "Pegah anda bedah, jak juga deh." Apa kata Jahsy? "Saya tidak mau bangun kecuali ada orang yang bisa melawan saya, mengangkat saya, membanting saya, kemudian kepala saya diletakkan di tanah." Ya, Pak. Siapa berani lawan saya? Ya, artinya apa? Jiganya kejak temayang dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Dilakukanlah oleh Umar. Umar kan cukup harum. Diambil pemuda itu, dibanting ke tanah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga jiplung pemuda itu lari. Berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Yang dilakukan oleh Umar itu tidak ada masalah. Di situ ada keridaan di situ. Tapi perlu engkau ketahui wahai Umar, kata Rasulullah. Kalau Jahsy tidak beribadah, dia tidak salat, dia tidak pergi ke masjid ini, kata Rasulullah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, kata Rasulullah SAW. Hana urutan Allah. Hana itu mayang bah gede. Itu mayang pi hana masalah. Hana urutan Allah. Perlu kamu ketahui wahai Umar, kata Rasulullah SAW. Di langit itu malaikat sujud sampai sekarang enggak bangun-bangun sampai hari kiamat karena mereka takut kepada Allah. Apa yang mereka ucapkan? Subhanallah, ma'abadna illa iyyaka. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Tidak kami sembah selain engkau ya Allah. Tidak kami sembah. Sampai ulang 5 malaikat. Itu baru malaikat yang langit pertama, langit kedua juga, sampai langit ketujuh. Kata-katanya semua sama. Mereka itu kapan bangun dari sujudnya? Nanti ketika hari kiamat nanti. Jadi di dalam konteks ayat itu, di hadis itu dikatakan hatta yaumul qiyamah, sehingga hari kiamatnya baru mereka bangkit dari sujud. Jadi artinya menyogetanya hanata ibadah. Dia pegang lu ibadah lu hebat, naik lebih hebat lomba. Tumbuh-tumbuhan setiap hari dia bertasbih kepada Allah. Mana buktinya? Di dalam juz 28 dan juz 29. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang dah pegang kena lun ahli zikir, lun ditiru ada zikir. Nya lebih lomba binatang-binatang lebih lagi. Jadi makanya kita jangan meremehkan tak kala binatang, tak kala nyo, tak kala pulang, tak kala orang ahli ibadah. Kan ahli ibadah, tak kala dengkunya, panina ibadahnya lebih hayulun. Jadi artinya kita tidak bisa meremehkan orang lain. Ibadah itu banyak sekali dan bisa saja seperti hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah cerita. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada juga, ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Tatkala Nabi Daud alaihissalam dia membaca Taurat, kemudian tiba-tiba famarrat dudatul hamra, lewatlah seekor ulat yang warna merah. Ya, lewat ni balik lah, balik lah. Apa kata Nabi Daud alaihissalam? Nyo ulatnya pehanabut, katruk gede balik lah, Seakan-akan Nabi Daud ingin mengatakan, ini binatang ini tidak ada fungsi apa-apa diciptakan oleh Allah. Hana fungsi satu. Ya. Tiba-tiba dengan izin Allah binatang tadi bisa ngomong. Apa kata dudatul hamra tadi? Dudatul hamra artinya ulat yang warna merah. Ya Nabiullah Daud, wahai Nabiullah Daud. Ini kata ulat tadi. Terkepak Nabi Daud, terkejut. Binatang je berhaba. Ya, katanya kan lagi anjing punya binatang yang berhaba kan tutah ni, Pak. Ini seperti ada seekor unta. Dia tidak diberikan makan oleh tuannya dari pagi, enggak diberikan makan, tapi tugasnya diberikan terus. Akhirnya unta tadi dia melapor ke Rasulullah. Sambil menangis dia lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Pak. Nyo katanya udah plung Pak unta ibu haba. Ya Rasulullah, nyan tuan lun, you kerja lun tapi makanan hantang hijau ya Rasulullah, ya Pak. Nanti pegah lun beo, ya Pak. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang punya unta ini? Pemiliknya tunjuk tangan saya Rasulullah.
Ini ada kejadian ini kita jumpai di dalam Alfu Mu'jizati Rasul, 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah? Kamu ada kasih makan unta kamu dari tadi pagi? Tidak ada ya Rasul, lupa saya Rasulullah. Ya, maka dia baik ni petang honda, baik ni pohon-pohon honda, makanan hanane jo, tapi hanane jo, dia baik ni pegabo. Ya ni Pak. Tadi ulat tadi begitu juga. Dia ngomong dengan Nabi Daud, apa kata ulat tadi? Ya Nabiullah Daud, kamu perlu tahu, saya kenapa bolak-balik itu? Saya berzikir kepada Allah. Sebelum zikir saya sampai 1000 kali, maka saya tidak akan pernah berhenti, kata ulat tadi Pak. Saya bertasbih kepada Allah, saya berzikir kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Teribego apa? Aiji medot Nabi Daud alaihissalam. Dia tutup Tauratnya, kemudian dia sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Daud? Ya Allah, saya sangat lemah sekali, lebih lemah dari seekor ulat ini ya Allah. Lun hantro lo bertasbih teribego, hantro bertasbih. Ya, hantro lo bertasbih teribego. Makanya kita nak boleh remehkan orang, Pak. Dia katakan, oh mampu dengku bisa saja dia itu gebedah dengan malam, berzikir kepada Allah, gebedah dengan malam, baca Al-Quran, atau gedu pak tabuh tuduk, baca istighfar gedoh, Pak. Mungkin di situlah keunggulannya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang siapa yang tidak gundah? Siapa yang tidak krit? Kata Allah. Siapa yang tidak gundah? Siapa yang tidak bakhil? Siapa yang dia itu selalu bersyukur kepada Allah? Maka Allah katakan di sini dengan jumlah istitsnaiyah. Ini jumlah istitsnaiyah namanya. Jadi di dalam kajian tafsir itu ada istitsna munqati, terputus. Artinya apa? Kalimat pengecualian, kalimat itu terputus. Ada satu lagi istitsna muttasil. Kalimat pengecualian tetapi dia bersambung dengan kalimat sebelumnya. Ini namanya istitsna muttasil. Ya, jadi ketika ada illa, ya, jadi makanya kalau ada hukum illa ada di situ la ilaha illallah. Ketika ada illa, hukum yang di belakang itu semua dihapus. Yang berlaku adalah hukum setelah illa. Maknanya apa? Si fulan katanya pemberi rezeki, hana betul, si fulan panina pemberi rezeki. Ya. Kemudian si fulan hebat, panina hebat si fulan. Oh dukunnya hebat, hana hebat, bak kaya hebat, hana hebat. Yang hebat tu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Illa itu menghapus hukum sebelumnya. Jadi katanya manusia itu jazua, dia keluh kesah, dia panik. Tidak panik manusia itu. Manusia itu tidak bakhil. Siapa yang tidak bakhil? Illal musallin. Ini saya butuh kepada terjemahan, karena ini banyak sekali kita salah mengartikan makna musallin di sini. Coba bisa Pak Endang dibaca sebentar? Ya. Iya, ini keliru nih Pak. Ya. Mungkin ada terjemahan lain. Musallin kita selalu kepada makna salat, kecuali orang-orang salat nih Pak. Musallin kita bisa merujuk ke dalam tafsir At-Tabari Pak. Jadi lu nak dia bimbang cik tu kan? Karena Imam Jalalain mengatakan musallin itu al-mu'minun. Kok bisa al-mu'minun ya? Kemudian saya lihat dalam tafsir Sawi lagi al-mu'minun. Dalam tafsir Sya'rawi al-mu'minun. Semua mereka mengatakan mu'minun. Akhirnya apa? Ini makanya kalau kita sudah bimbang-bimbang ini, rujuklah ke dalam kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Salah satunya adalah tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari dengan berbagai hadis-hadis yang beliau ambil tentang ayat ini, beliau mengatakan illal musallin, ai kata beliau al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maknanya apa? Apa kita hubungkan musallin dengan beriman, Pak? Karena orang beriman itu dia pasti salat, Pak. Ini temayang, orang beriman ini temayang. Ya. Jadi tidak orang beriman hana temayang, berarti tidak beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua penafsir sepakat illal musallin adalah orang beriman. Ini baru sekarang penjelasan satu-satu tafsiri namanya apa? Siapa itu orang beriman? Ya, siapa itu musallin? Musallin itu adalah, maka dijelaskan satu-satu sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita tahu tadi musallin itu adalah al-mu'minun, bukan orang salat, tidak. Mungkin ada dalam terjemahan-terjemahan lain itu menerjemahkan orang orang beriman. Ada satu atau dua, nanti bisa kita lihat di dalam terjemahan lainnya yang baru boleh juga. Ini orang salatnya. Tapi yang sebenarnya adalah orang beriman. Orang beriman tidak pernah gundah. Orang beriman tidak bakhil. Ya, makanya tadi Rasulullah mengatakan orang beriman itu dia tetap orang bakhil tetap dikatakan beriman, tetapi namanya beriman bakhil. Kalau beriman bakhil tetap dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Ya, walaupun lun bakhil tapi beriman lun hana tetap dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala.
walaupun nanti diambil oleh Allah dan dimasukkan kembali ke dalam surga. Kenapa? Karena sifat bakhilnya itu yang akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manu'a tadi, ya. Siapa itu musallin? Siapa itu orang beriman? Yang pertama, ya, ini orang yang tidak pernah gundah, urung hanten gundah, orang tidak bakhil, orang tidak orang selalu bersabar, dia selalu teringat kepada Allah. Siapa itu? Alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi mereka itu daimun, kalau istilah Imam Jalalain muwadzabun. Muwadzabun apa? Dia terus melakukan salat wala yatrukunaha, dan dia tidak meninggalkan salat. Ini kalau versi tafsir Jalalain, tapi beliau masih secara umum, ya. Tapi kalau kita merujuk ke dalam Ibnu Katsir, apa kata beliau? Daimun itu muhafadzatu awqatis salah. Dia menjaga waktu salat. Jadi ketika datang waktu salat kagak semayang, ya. Walaupun nanti di dalam fikih itu waktu salat Isya itu kan panjang. Ya, ini dalam fikih, ya. Jadi artinya sebelum masuk waktu subuh itu kita bisa salat Isya. Kalau itu masih berada dalam waktu Isya. Kemudian waktu zuhur begitu juga. Ketika masih berada dalam waktu zuhur, kita masih bisa salat zuhur. Jangan sampai masuk waktu Isya. Tetapi kalau di dalam kajian tasawuf, ya. Jadi di dalam kajian tasawuf kita bedakan. Kajian fikih artinya waktu itu untuk salat itu luas. Dalam kajian tasawuf, mereka ketika datang waktu salat mereka langsung salat. Kenapa langsung salat? Nyo meninggal dunia bagi banjara. Ya, nyo meninggal ke mana? Kita ulur-ulurkan waktu. Ketika tu hotel leho, Allah hendak datang leho popol hendak. Tegolong polhe kam meninggal. Artinya apa? Allah masih menuntut kepada dia belum melakukan ibadah salat zuhur, walaupun dia sudah niat saja, tapi belum berbuat. Jadi makanya versi fikih tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Artinya apa? Waktu itu masih panjang. Ini sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orangnya Pak musafir, sibuk enggak bisa dielakkan lagi, Pak. Bahkan kalau orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ketika azan langsung getuk gede, langsung menutupi seluruh aktivitas-aktivitasnya dan melakukan ibadah salat. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Mudawimuna fi awqatiha bi syurutiha wa mukammalatiha. Jadi yang dikatakan dengan daimun, seorang itu dia continue melakukan ibadah salat dengan syarat-syaratnya, wa mukammalatuha, dan kesempurnaannya. Apa kesempurnaannya? Ya, ini Pak. Jadi syarat salat gedepe, rukun salat gedepe, sunnah salat gedepe, wajib gedepe, yang gedepe no ya Pak. Yang kenyan yang dikatakan dengan daimun. Makanya katanya yumurna Pak, yumurna. Makanya kalau rukun salat itu tinggal rukun salat yang ulang semayang. Kalau tinggal wajib, maka cukup dengan sujud sahwi. Ya. Nya urang nya Fatihah tang baca. Allahu akbar. Langsung baca ayat. Nya ulang aja semayang. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Karena baca Al-Qur'an itu masuk ke dalam rukun, ya, Pak. Jadi artinya kalau rukun tidak dilakukan, maka salatnya ulang saja. Karena ini pernah Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat untuk ulang salat. Ulang salat lagi. Ulang lagi salat. Rupanya dia tidak khusyuk dalam ibadah. Ya. Tapi kalau wajib yang tinggal, tidak ada masalah. Jadi bisa dilakukan dengan dua hal. Sujud sahwi itu bisa dalam salat. Ini walaupun menurut versi fikih yang berbeda. Jadi sebelum salam kita sujud dulu. Atau setelah salam. Setelah salam sujud di luar salat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir lagi, beliau ada menambahkan sedikit. Yang dikatakan dengan mendirikan salat itu apa? Tamamul wudu, tamamul sujud, tamamul ruku, tamamul qiraah, al-khusyu', ya. Jadi ada 5, paling enggak 5 kata beliau. Jadi yang dikatakan orang yang tidak gundah dalam salatnya, wudunya sudah sempurna, ya. Artinya apa? Kita belajar lagi untuk bisa bagaimana wudu yang sempurna. 1. Tamamul ruku', ruku'nya sempurna. Tamamul sujud, sujudnya sempurna. Kemudian tamamul qiraah, bacaannya juga benar, al-khusyu', dan terakhir itu khusyuk. Inilah yang orang-orang yang seperti ini, dia itu tidak pernah gundah. Hanya gundah hurungnya, Pak. Ya, yang terus menjaga waktu salatnya. Satu lagi, Pak. Sabu hayati. Ya. Berarti kita masih 2 ciri-cirinya, Pak. Jadi kita ambil 2 ciri-ciri orang yang tidak gundah ketika hidup di dunia. Hanya tutah yang. Makanya menyona urung tutah. Genyang gejakan tu susah, dikantu pi susah, warumo pi susah, pergi belanja susah, jak kono susah. Kau dia susah kan, Pak.
artinya bermasalah dengan ibadah salatnya. Berarti salatnya tidak benar lagi, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya orang beribadah itu tidak pernah susah, dia tidak ada gundah, dia, Pak. Tidak ada gundah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Idza jazabahum al-faza', ya, apa itu? Kalau seandainya Rasulullah itu sudah agak gundah sedikit, maka Rasulullah mengambil wudu dan melakukan ibadah salat. Maka Rasulullah menyuruh sahabatnya, ketika ada yang gundah, ya Rasulullah kibanyu utang lu kibanyu, cak wudu oleh temayang salat sunat 2 rakaat wudu ya, 2 rakaat sunat wudu, temayang ya, untuk menenangkan jiwa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang enggak pernah susah, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum. Ini ada 2 tafsiran ini. Maka Imam At-Tabari mengatakan, dan begitu juga ada Imam Jalalain, beliau ada yang mengatakan zakat, membayar zakat. Ada yang mengatakan bersedekah. Maka orang yang bayar zakat, orang yang bersedekah tidak pernah gundahnya. Bahkan ada dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu susah, kata Rasulullah, bersedekahlah kamu. Kalau kamu diberikan penyakit oleh Allah, bersedekahlah kamu, kata Rasulullah. Kalau kamu diberikan sesuatu hal yang bisa memudaratkan kamu, menurut kamu, kata Rasulullah, bersedekahlah kamu. Gundah, bersedekah kamu. Ya. Jadi rupanya fungsi sedekah itu luar biasa. Makanya orang yang bersedekah itu tidak pernah gundah dia. Tidak pernah gundah, selalu senang hatinya, tenang hatinya. Kecuali dia mungkin bersedekah bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gundah harusnya, Pak. Cuma sedekah juga, habis sedekah mendak dua hati kabeh penglun ni, Pak. Jadi artinya sedekah bukan karena Allah. Artinya muncul sifat-sifat riya. Kalau sudah riya, itu di dalam ibadah itu hanya berlaku lima. Sebesar apapun ibadah dia, kalau sudah riya, itu amal ibadah itu tidak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau riya. Jadi makanya orang bersedekah, orang bayar zakat, itu jiwanya akan tenang. Maka kalau kita tidak tenang jiwa selama ini, cakala jumpa nak bayar zakat dan nyola nya namanya. Atau kita apakah sudah bersedekah kita hari ini? Apakah sudah bersedekah selama ini? Makanya bersedekahlah kita. Ada apa di balik sedekah sebenarnya? Jadi ini penjelasan Syekh Asy-Syangqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Seorang itu kadang-kadang dia berdoa kepada Allah, tetapi dia tidak tahu doanya itu terhijab gara-gara dosa dia sendiri. Dia tidak tahu dia. Tapi berdoa, gemolong ya Allah, nepu ampun dosa calon, ya Allah nekabulkannya, nepuganya. Dia tidak tahu itu doa dia tadi itu sampai kepada Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Dia tidak tahu. Kenapa? Kata Imam Syangqiti, yang membuat itu terhijab itu adalah dosa-dosa dia. Artinya apa? Dia minta ampun pada Allah, tapi dosanya masih ada. Ya, Pak. Dia tidak mau meninggalkan dosa itu. Dia kata mengengkau, tapi ya Allah nepu ampun dong. Itu mengengkau ayo, Pak. Jadi artinya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan supaya hijab ini terangkat, maka tinggalkanlah dosa-dosa itu dulu. Kalau di baju kita ini ada yang haram, kita dapat duit haram, kemudian kita beli baju beribadah, jangan pernah harap doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka tinggalkan dulu baju itu, Pak. Cari baju yang halal yang lain, Pak, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tatkala doa kita tidak terhijab itu, mudah-mudahan dengan kita berikan rezeki pada orang lain, Pak, berikan sedekah pada orang lain, kita bayar zakat, nyaurulai berdoa gedenya, Pak. Mungkin yang kita berikan zakat itu, kita berikan sedekah itu ada 10 orang, kemungkinan dari 10 orang ada 1 orang berdoa, ya Allah jeroh tak tempuhnya, ya Allah nepu pulih gaknya, nejo rahmat ke gaknya, nejo rezeki melimpah ke gaknya. Rupanya doa kita itu dikabulkan melalui orang yang kita sedekah tadi, Pak. Ya, urung sedekah pun. Tinggal bersedekahlah. Orang lain ketika kalian katanya senang jiwa, Pak. Ketika senang jiwanya, itu juga doa, Pak. Ya. Kalian katanya sering bersedekah. Kalian kata, maka rupanya katanya haji dia, Pak. Ya. Jadi bisa saja doa kita itu dikabulkan oleh Allah melalui orang-orang tadi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian ya. Oh ya, ini sikit lagi nih supaya penutup ayat. Untuk apa? Untuk siapa sedekah itu? Lisaili wal mahrum. Untuk peminta-minta. Ya. Kenapa dia minta? Karena dia butuh, Pak. Karena dia butuh. Makanya nanti Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang minta-minta, kebutuhan dia itu apa namanya? Dia lebih banyak penghasilan daripada kami ya Rasulullah. Ya. Ilakai kena, ilakai gede. Menyo gaji kamu dunau sekian dirham, gaji dia melebihi gaji kami ya Rasulullah. Urung peminta-minta. Apa kata Rasulullah SAW? Berikanlah duit kalian itu, sedekah kalian kepada peminta-peminta, walau ala farasin, walaupun dia orang kaya, kata Rasulullah.
Artinya apa? Kita sudah dapat sedekah, kita sudah dapat pahala. Terserah mau uang itu mau dibawa ke mana, terserah. Nyampe ada yang tanya apa? Terserah. Mau ipengun katanya, terserah. Jelas katanya kamu demi pahala. Maka Rasulullah mengatakan dia tidak mungkin minta-minta kalau tidak butuh. Yang pertama. Yang kedua, memang naci urung pengen katanya apa? Ipengunnya urung haji dengan Allah. Yang jelas kita sudah dapat pahala dengan sedekah kita kepada dia. Satu, ini lisail. Wal mahrum. Mahrum itu orang yang mengharamkan dirinya untuk minta sedekah. Malay. Ya, jadi maka sedekah itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang minta dan untuk orang-orang yang tidak minta tetapi menurut kita dia sangat butuh sekali. Ini malay yang laki-laki. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Diulang sedikit aja pakai mic maknanya. Tak dengar tu. Ya. Saya ulang ya. Ya. Dalam teruskan di ayat tadi, apabila manusia itu timbul dan kita Allah, apabila ada masalah timbul. Ayat kedua ini timbul keluh kesah kemudian utama masalah. Ya. Sedangkan ketika manusia dua potensi sekaligus, artinya ada keburukan dan kebaikan. Oh ya. Sekaligus ada dalam diri manusia. Ya. Dalam batinnya. Ya. Kemudian ketika manusia secara global, karena itu hukum Al-Quran kan berlaku komprehensif dan totalitas. Ya. Sebelumnya sudah. Ya. Dalam hal ini kan para nabi, Ya. bukan hanya Rasulullah, seluruh nabi. Apakah penciptaan sama dengan kita? Apakah ada golongan batin atau ada campur tangan dari Allah untuk mendorong manusia itu supaya dia tidak baik atau baik? Oh. Karena ada lihat sebagian besar para Ya. nabi semuanya baik. Ya. Dan kan hambanya sebagian besar ada yang tidak baik. Ya. Ya. Dan kan dalam satu ayat katakan wama kadu wama kata Allah wallahu khairul Ya. makirin. Ya. Ya. Ada ketentuan pegangan ada pada Allah yang menentukan. Ya. Dan Ya. kan dia disebutkan manusia tidak boleh manusia boleh berusaha. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ya. Yang kami tanyakan Ustaz, apakah ada suatu kontradiktif atau dalam ayat itu dengan penciptaan manusia tadi? Okey. Ya. Ya. Terima kasih ya. Kita akan jawab ini dengan tafsir Ibnu Abbas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Makna hadainahun najdain, najdain itu dua jalan, dua kecenderungan, berbuat jahat dan berbuat baik. Jadi Ibnu Abbas mengatakan apa? Makna wa hadainahu wa 'allamnahu. Saya ajarkan kepada setiap pribadi manusia termasuk para nabi. Itu dua kecenderungan, kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat jahat. Ya. Ini kalau di dalam istilah ini namanya gen negatif, gen positif. Maka di dalam tubuh manusia itu ada gen negatif, ada gen positif. Ya. Jadi dua gen ini, ketika manusia sering berbuat jahat, maka gen negatif itu akan muncul terus. Ya. Ketika seorang ini berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan muncul terus, gen negatif ini akan turun. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Berbuat baiklah kamu selalu supaya apa? Gen negatif tidak bisa tumbuh lagi. Ya. Makanya kita ini ketika berdakwah, inilah potensi kita untuk berdakwah. Artinya apa? Walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang musyrik, potensi dia itu untuk beriman kepada Allah ada pada diri dia. Kenapa ada pada diri dia? Allah pernah mengajarkan kepada dia kebaikan dan kejahatan. Makanya coba tanya sama orang yang musyrik kafir, berzina boleh enggak? Dia mengatakan tidak boleh. Berzina baik enggak? Tidak baik. Kenapa? Kecenderungan kebaikan ada pada diri dia. Ada pada diri dia. Makanya kesempatan untuk kita mendakwahi dia itu ada juga. Maka banyak orang musyrik itu yang mereka beriman kepada Allah setelah didakwah. Kenapa? Gen positif dia tadi bangkit kembali, Pak. Bangkit kembali. Ya. Maka jangan pernah putus asa mendakwahi orang lain. Alah, hai dah dakwah le ji, kakir hule ji. Ya ni, Pak. Kakir hule. Walaupun di kakir hule, Allah mengatakan sendiri dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, itu bisa terbuka sendiri dengan diri dia sendiri. Ya.
Membukanya sendiri. Kenapa? Karena pada diri dia ada gen negatif dan gen positifnya. Artinya apa? Keburukan itu ada kecenderungan berbuat jelek, kecenderungan berbuat jahat. Sehebat-hebatnya seorang ahli ibadah, makanya kenapa ahli ibadah itu bisa terjerumus ke dalam neraka? Kenapa? Karena di dalam tubuh ahli ibadah itu ada juga kecenderungan berbuat jahat. Kenapa pada orang yang berbuat maksiat, dia berzina, berbuat maksiat, tetapi dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah? Kenapa? Kecenderungan berbuat baik itu ada potensinya pada diri dia. Maka akhirnya dia bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Ya. Makanya nanti ada kita dengar cerita-cerita orang berbuat maksiat dalam hidupnya. Ini dalam Riyadhus Shalihin itu ada diceritakan. Pada akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Ada seorang ahli ibadah terus dia. Ya. Kemudian akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Gen negatif dia itu bangkit kembali. Ya. Makanya inilah kenapa kita disuruh berbuat sesuatu itu continue. Istiqamah. Kalau berzikir istiqamah terus berzikir. Walaupun hega tiru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tengok lengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gen positif ini, kebaikan ini akan muncul apabila kita selalu mengulang-ulang walaupun sedikitnya. Yang negatif ini, kejahatan ini dia akan muncul kembali apabila sering kita ulang-ulang. Orangnya pegat mati bacut, tengok bacut, tengok bacut, tengok bacut. Akhirnya apa? Karena bacut-bacut dia sudah terbiasa dengan maksiat, akhirnya apa? Gen negatif ini muncul kembali. Ya, nampak. Itu contoh, Pak. Jadi kita ini biasanya kalau keluar dari rumah itu cok lenya cok bruh rom le. Jadi ke rumah gop dah rom, Pak. Dah bro ke rumah gop. Karena kebiasaan, lebih rumah karena mangat ya, dah rom juga. Ijak rumah kapal rumah lombro sebe kau nya yang rombono yang ke tembarangan uru ikuliah sekolah le SS pun kan cukup ja kai kuliah male hoho kai kuliah nya akhirnya dipegak pelang nya itu leh mak dilarang buang sampah ya larang buang sampah karena gen negatif dia itu menuntut dia untuk buang sampah ke situ karena sudah terbiasa lewat dia kena berong kenapa pada pamflet berean ni apakah dia tidak bisa baca bisa dia baca. Kenapa dia lakukan itu? Karena gen negatif dia sudah berfungsi. Gen positif dia kai tekan. Tengok kalau li rumah apa hanji baca urungnya, nyan. Mu SD urung SD pi tipu baca. Ayah itu leh, Mak. Yang buang sampah di sini binatang itu leh. Aji kalau li urung yang kampung oh ma binatang, yo rumah ya hospital lah. Yang tulisnya binatang ke binatang itu. Ya. Artinya apa? Hanya berubah, Pak. Tidak bisa berubah. Yang merubah itulah diri dia sendiri. Kenapa? Potensi sama dia berbuat kebaikan itu ada. Potensi berbuat kejahatan ada. Maka Rasulullah memberikan cara. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Buatlah terus kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Supaya gen negatif dia tidak bisa muncul. Tapi ketika engkau berbuat kejahatan sekali saja, gen negatif akan muncul. Yang ditakutkan adalah gen negatif itu bisa menutupi gen positifnya. Ketika ditutupi gen positif, di kepala kita ini negatif saja terpikir. Kalau tidak berbuat negatif, hanya mengati. Di dalam jiwa kita ini, pupuk mati saja. Menyahana pupuk mati, hanya mengati. Maka je nanti terkelompok urung rumahnya terduduk gede lagi. Pokoknya ya kegegom. Duduk gede kegegom. Telefon hai, pakak ngengen duduk gede. Dua drop, tiga drop. Ya. Duduk gede punya curhat dia na. Di bulan hana betul. Setelah sejam, mah baru mengati dulu. Pakai kai TV untuk curhat. Ini gen negatif dia sudah berfungsi ini, Pak. Ya. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, hendaklah engkau hati-hati ya Aisyah, jangan pernah meremehkan dosa kecil ya Aisyah. Ya, wa muhaqqiratiz dzunub. Iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Karena kalau kita ini gen negatif itu dia akan muncul, yang kita takutkan dia menutupi gen positif. Maka terus berbuat kebaikan. Dengan kita berbuat kebaikan, kesempatan gen negatif muncul itu tidak ada. Inilah makna wahadainahun najdain. Maka saya berikan dua kecenderungan kepada kalian. Berbuat baik kata Allah, berbuat jahat. Maka versi tafsir Ibnu Abbas mengatakan, saya ajarkan kalian. Kata Ibnu Abbas, makna hadaina itu saya ajarkan kalian kata Allah, ini kebaikan, ini kejahatan. Ini potensi diri namanya. Demikian. Rasul begitu juga. Kenapa Rasul selalu berbuat baik-baiknya? Karena Rasul terus diinikan oleh Allah, terus dipantau oleh Allah. Terus ketika ingin buat kesalahan, terus diinikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, diarahkan terus oleh Allah. Nabi Nuh begitu juga. Ketika dia mengatakan, ini anakku ya Allah. Tidak, ini bukan anakmu. Saya ajarkan kamu yang tidak kamu tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Langsung berubah lagi dia. Diajarkan terus. Nabi Musa begitu juga. Ya Allah, baikni yulun ya Allah. Hai Musa, nejak laju. Lun tulung, tenang mentang. Selalu dalam pantauan.
Menyo katanya akibat mungkin dosa-dosa kita atau apa. Tiba ya pantau lemahnya. Makanya nanti ada dalam kajian itu murakabah namanya. Murakabah itu apa? Murakabah itu ada beberapa level. Level yang tertinggi itu murakabah, Allah terus menjaga tangan kita, menjaga mulut kita, menjaga mata kita. Murakabah paling tinggi levelnya itu Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau kita ingin lihat contoh. Apa murakabah level Nabi Musa? Allah menjaga Nabi Musa sampai mata-mata Nabi Musa dijaga oleh Allah. Mana buktinya? Wahai Musa, ini dalam Al-Quran ini. Ana asma'u wa ara. Saya mendengar apa yang kamu dengar. Dan saya melihat apa yang kamu lihat. Jadi kamu tidak perlu takut menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu la yasilu ilaika. Dia tidak bisa menyentuh tubuhmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tubuhmu sudah saya jaga. Ini sudah level tinggi, Pak. Murakabah level tinggi. Kalau murakabah level biasa tidak. Artinya, kalau model-model lagi katanya apa? Nyampi golong kenting kita mula murakabah. Artinya kita menjaga, selalu dipantau oleh Allah. Dengan demikian Allah terus memantau kita. Nyo katanya tak tinggal ke Allah pi. Kadang-kadang jaring-jaring 20 je mungkin tinggal ke Allah 5 minit atau 20 minit. Artinya tinggal lain tinggal selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya rasa jawaban sementara yang seperti itu. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.